Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Suherti, NIM 19231004. Di sini saya akan mereview kembali tentang artikel dari tugas seminar akuntansi keuangan dengan tema sebuah cerita tentang IAS atau IFRS implementasi di Rumania, sebuah kelembagaan dan struktur perspektif teori. Ada 5 topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pembahasan teori yang terkait dengan tema. Rumania adalah negara berkembang Eropa Tengah dan Timur bekas komunis yang setelah jatuhnya komunisme dipengaruhi oleh beberapa gelombang reformasi akuntansi dengan implan asing yang berbeda. Antara tahun 1947 dan 1989, Rumania adalah sebuah negara komunis serupa dengan negara CII lainnya yang berada di bawah pengaruh bekas Uni Republik Sosialis Soviet. Setelah jatuhnya komunisme pada bulan Desember 1989, Rumania mengalami tahap reformasi yang berkepanjangan yang mempengaruhi semua aspek politik, ekonomi, dan sosial dalam kehidupannya. Peran paling signifikan dalam mencapai konvergensi dimainkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB yang memajukan kebutuhan untuk meningkatkan komparabilitas internasional dari informasi keuangan. Banyak negara yang bermaksud untuk mengadopsi standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS untuk membuat peraturan nasional mereka. Yang kedua, kasus yang dibahas sesuai tema. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam dan menjelaskan isu-isu terkait implementasi IAS atau IFRS di negara berkembang yang saat ini menganut Uni Eropa, yaitu Rumania. Yang ketiga, objek penelitian atau sampel penelitian. Nilai makalah ini menyelidiki interaksi antara institusi, rutinitas, dan politik dalam konteks Rumania dan menyoroti kompleksitas perubahan akuntansi di negara berkembang. Kata kunci akuntansi internasional, pelaporan keuangan, pasar berkembang di Rumania. Yang keempat yaitu teknik analisa data. Di dalam artikel ini, penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif. Yang pertama, data primer diperoleh dari 11 wawancara mendalam semi-struktur yang dilakukan dengan aktor-aktor utama yang terlibat dalam pelaporan keuangan. Dan yang kedua, data sekunder diperoleh dari peraturan akuntansi setelah jatuhnya komunisme sehubungan dengan implementasi IAS IFRS dikumpulkan untuk tujuan makalah ini. Yang kelima yaitu hasil penelitian. Tidak dapat dikatakan bahwa IFRS sepenuhnya dipahami oleh perusahaan Rumania bahkan sampai hari ini karena hanya menerapkan beberapa standar saja. Tidak cukup untuk menerapkannya. Hal ini dijelaskan oleh kerangka kelembagaan karena formasi penerapannya. Kelembagaan baru dengan demikian secara bertahap akan muncul sementara, yang lama akan hilang. Kelangsungan hidup dari waktu ke waktu dari elemen kelembagaan penyusun budaya dan akhirnya akan tergantung pada apakah elemen-elemen ini memenuhi tuntutan dari lingkungan sosial yang berubah. Hasil penelitian ini konsisten dengan literatur sebelumnya tentang kesulitan penerapan IFRS di negara berkembang. Peneliti menganggap bahwa Rumania tidak dapat dianggap sebagai negara yang menunjukkan penerapan IFRS yang berhasil, tetapi sebagai negara dengan kesesuaian yang rendah dan menunjukkan penolakan terhadap perubahan. Hambatan yang kami temukan adalah pentingnya perpajakan, kurangnya pelatihan pendidikan dan sumber daya, serta berkurangnya kekuatan faktor-faktor koersif internal seperti pengguna selain negara dan auditor selain 4 besar. Temuan bahwa kedua tahap implementasi IAS atau IFRS memiliki hasil yang berbeda dengan dampak tahap kedua yang lebih mendalam dan kualitatif. Langkah pertama adalah akibat dari kekuatan eksternal yang memaksa, yaitu pengaruh dari Bank Dunia. Mengingat kurangnya faktor lain yang mendukung proses perubahan, dikatakan bahwa implementasi IAS yang benarnya pada periode tersebut sangat terbatas. Diskusi tentang interaksi antara institusi, rutinitas, dan politik dalam konteks Rumania ini hanyalah cerita lain tentang kompleksitas perubahan akuntansi dan panggilan untuk studi yang lebih mendalam.
Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi sejauh mana organisasi Rumania menanggapi tekanan kelembagaan, tingkat pemisahan yang masih ada di entitas Rumania yang sudah menerapkan IFRS, atau sejauh mana perubahan bervariasi di seluruh sektor kelembagaan di Rumania. Sekian review dari artikel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.